Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Gunawarman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai sensorik, sensor motorik, dan antropometri. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pemeriksaan sensasi protektif. Yang pertama yaitu ada tajam tumpul. Di sini saya memiliki alat tajam dan juga tumpul. Nah, saya akan melakukan contoh. Ini tajam, ini tumpul, dan nanti pasien pejamkan mata dan sebut apakah itu tajam dan tumpul. Oke, bisa pejamkan mata. Ini apa? Tajam. Ini tumpul. Oke, cukup. Untuk berikutnya yaitu panas dingin. Pasien bisa buka mata, dan ini saya contohkan. Ini anggap saja benda panas, dan ini tabung dingin. Ini tabung panas, ini tabung dingin. Ini panas dan ini dingin. Oke, bisa pejamkan mata. Panas atau dingin? Panas Atau dingin? Oke, cukup. Untuk berikutnya yaitu sentuhan. Apabila terasa, bilang terasa. Apabila tidak terasa tersentuh, bilang tidak terasa tersentuh. Terasa. Oke, cukup. Berikutnya yaitu sensasi diskriminatif, yaitu tekanan. Nah, untuk tekanan ini saya ada 3 kategori: dalam, kemudian kooperatif, dan juga ringan. Untuk yang dalam itu seperti ini, untuk kooperatif itu seperti ini, dan untuk yang ringan itu seperti ini. Bisa membedakan? Oke, langsung saja pejamkan mata. Dalam. Ini ringan. Oke, cukup. Untuk berikutnya yaitu stereognosis itu untuk membedakan bentuk. Di sini saya memiliki 2 bentuk, yaitu lingkaran dan kubus. Nah, pasien disuruh untuk membedakan bentuk tersebut. Oke, pejamkan mata. Ini benda apa? Lingkaran. Ini kubus. Oke, cukup. Pasien bisa membedakan. Kemudian paragnosis ini membedakan berat. Jadi terdapat 2 benda yang sama, yang misalnya ini saya 2 botol, 1 botol kosong, 1 botol yang ada isinya. Pasien disuruh membedakan mana yang ringan, mana yang berat. Oke, bisa diangkat. Ini berat, bisa diangkat. Ringan. Oke. Untuk berikutnya yaitu graftesis, yaitu menggambarkan huruf pada telapak tangan pasien, dan pasien bisa menyebutkan huruf apa yang digambarkan. Oke, bisa saya mulai. Huruf apa? U. Huruf apa? U. Ini? I. Ini? Silang. Oke, cukup. Itu adalah graftesis. Berikutnya yaitu pemeriksaan rekfor, yaitu kasar halus. Nah, ini saya menggunakan kuku saya dan juga kain. Ini untuk kasar, dan ini untuk halus. Pasien bisa membedakan. Kasar. Ini halus. Oke, cukup. Untuk berikutnya yaitu pemeriksaan diskriminatif 2 titik. Jadi menggunakan 2 ballpoint, dan pasien disuruh menyebutkan berapa titik yang disentuhkan pada telapak tangan. Berapa titik? 1. Berapa titik? 2. Berapa titik? 1. Oke, cukup. Itu adalah diskriminatif 2 titik. Kemudian kinestesis yaitu menyebutkan arah.
apabila saya angkat tangannya ke sini, ini arah atas dan ini arah bawah, ini samping kiri dan ini samping kanan. Oke, apa bisa dimengerti? Pejamkan mata. Ini arah kemana? Atas, Ini, bawah, ini, atas, ini. bawah. Oke, cukup. Itu adalah kinestesi. Kemudian proprioseptif yaitu menirukan gerakan. Jadi satu tangan, misalkan tangan kirinya saya gerakan ke atas, maka tangan kanannya disuruh mengikuti gerakan tersebut. Oke, bisa dilakukan. Tangan kanannya mengikuti. Oke. Itu adalah gerakan menirukan arah. Kemudian vibrasi itu getaran. Di sini saya menggunakan tangan terapi saja untuk menggetarkan tangan pasien. Jadi seperti ini. Ini adalah getaran. Apa terasa getarannya? Ya. Oke. Berikutnya yaitu pemeriksaan nyeri. Nah, di sini saya menggunakan dua metode, menggunakan VAS atau visual analog scale. Nah, apabila terasa nyeri, maka sebutkan saja, digeserkan saja seberapa nyerinya, dan di sini saya dapat melihat hasil skornya. Oke. Apa terasa nyeri? Terasa. Nah, berapa nyerinya, kira-kira seberapa ya? Kalau digambarkan dari sini, ini ada gambar Casper dan ditarik saja seberapa nyerinya rasanya. Seberapa segini? Cukup? Ya, cukup. Nah, apabila segini terdapat tulisannya yaitu 3,5 sekian. Jadi terasa nyerinya dengan skala skor nyeri 3 sekian. Ini menggunakan VAS, dan berikutnya menggunakan VDS yaitu verbal descriptive scale. Jadi menggunakan kalimat saja. Jadi seperti ini. Apa terasa nyeri? Terasa nyeri? Terasa. Nah, kalau diibaratkan skor dari 1 sampai 10, nyerinya dianggap berapa? 3. Oke, itu adalah metode VTS. Kemudian pemeriksaan dermatom. Pemeriksaan dermatom ini disentuh pada bagian femur hingga ke bagian patella, dan apabila terasa itu terbilang normal, apabila tidak terasa terdapat gangguan pada dermatomnya. Apakah terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Nah, ini terbilang normal. Kemudian yaitu pemeriksaan sensor motorik yaitu koordinasi. Nah, untuk pemeriksaan koordinasi pasien bisa duduk di sini. Duduk saja. Oke. Nah, untuk pemeriksaan koordinasi ini pasien bisa menggerakkan satu kakinya rileks aja. Saya contohkan dari tumit, kemudian lutut, tumit, jari-jari. Apakah pasien bisa menirukan? Bisa. Tumit, lutut, tumit, jari-jari. Oke, cukup. Itu adalah pemeriksaan sentuhan pada bagian tumit, lutut, tumit, dan jari-jari. Kemudian hidung dan jari-jari. Pasien menyentuhkan hidung, kemudian menyentuhkan jari saya, kemudian lagi ikuti jari saya, lagi hidung. Nah, itu adalah pemeriksaan hidung dan jari-jari. Kemudian berikutnya yaitu mengilustrasikan seperti membuat lingkaran. Jadi pasien disuruh seperti ini, seperti membuat lingkaran menggunakan tangan. Nah, oke, cukup. Berikutnya yaitu finger to finger. Pasien
seperti ini melawan gerakan seperti ini. Oke, itu adalah finger to finger. Dan apabila kemudian finger to finger berikutnya yaitu antara tangan pasien dengan tangan terapis. Oke, bisa. Oke, baik, dua-duanya. Oke, berikutnya ada finger to finger naik dan turun. Jadi pasien, saya contohkan gerakannya, tangannya diam, kemudian seperti ini dan turunkan lagi. Oke, bisa mengikuti seperti saya. Nah, itu finger to finger yang naik dan turun. Kemudian finger oposisi, yaitu gerakannya seperti ini. Jari-jarinya, semua jari-jari menyentuhkan ke ibu jari, jadi seperti ini bisa dilakukan. Nah, oke, itu adalah finger oposisi. Kemudian mempertahankan tangan yang diangkat, jadi gerakannya itu seperti ini, ditahan selama beberapa menit. Nah, oke, cukup. Berikutnya yaitu sentuhan di area sini ya, jadi relax aja, relax. Jadi sentuhannya seperti ini. Apabila bisa berarti normal lagi. Nah, itu adalah menandakan normal. Kemudian berikutnya yaitu pemeriksaannya, tangannya menggenggam, apakah bisa menggenggam. Nah, baik, itu termasuk normal. Kemudian lakukan gerakan seperti saya, supinasi, kemudian pronasi, gini lagi. Nah, itu adalah supinasi pronasi. Kemudian berikutnya yaitu rebound test. Jadi seperti gerakan seperti ini, cuman saya tahan, dan apabila saya lepas harus tetap seperti ini, tidak boleh seperti ini. Oke, bisa lakukan 1, 2, 3. Nah, itu adalah rebound test. Kemudian berikutnya yaitu gerakan dorsifleksi. Gerakannya pada bagian kaki ya. Dorsifleksi itu kakinya seperti ini, bisa dilakukan. Nah, oke. Berikutnya yaitu gerakan kaki ke tangan pasien. Nah, bisa injak tangan saya, bisa injak tangan saya ke atas. Nah, itu adalah gerakan kaki ke tangan. Oke, untuk berikutnya yaitu antropometri, yaitu mengukur bengkak, apakah ada bengkak atau tidak menggunakan line. Pasien bisa tidur terlentang. Nah, untuk di bagian ekstremitas atas diawali dari akromion. Nah, diawali dari akromion, dari sini dihitung 10 cm ke bawah, kemudian dilingkarkan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu pada epicondylus lateral, yaitu pada tonjolan di sini. Kita ukur 10 cm, kemudian kita lingkarkan seperti itu. Kemudian di bagian buris itu pada tonjolan ini, pada prosesus 5 cm saja cukup, atau 10 cm, kemudian dilingkarkan. Itu pada bagian ekstremitas atas. Untuk berikutnya yaitu di bagian ekstremitas bawah atau di bagian kaki. Kita awali pada area sias. Dari sias, dari sini kita hitung 10 cm, kemudian kita ukur, dilingkarkan. Nah,
Untuk berikutnya yaitu ke bawah dari tuberositas tibial, belok aja dari sini 10 cm, kemudian dilingkarkan lagi. Dan yang terakhir di bagian ankle yaitu di malleolus lateral atau mata kaki 5 cm, kemudian dilingkarkan. Oke, sekian pemeriksaan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.